Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah mikrobiologi umum. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah pengukuran pertumbuhan mikroba. Ya. Secara singkat bisa kita sampaikan bahwa tujuan atau target yang ingin dicapai setelah kegiatan perkuliahan ini adalah bahwa mahasiswa akan mengetahui dan memahami tentang setelah mengetahui tentang pertumbuhan mikroba, maka diharapkan juga mengetahui bagaimana cara mengukur pertumbuhan mikroba. Nah, kembali lagi ke pengertian pertumbuhan yang dikaitkan dengan mikroorganisme, ya. Ini agak sedikit berbeda dengan pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup pada umumnya, ya. Kalau kita kenal secara umum, pertumbuhan ini adalah pertambahan secara teratur semua komponen sel pada suatu organisme. Jadi bertambah teratur komponennya, ini juga termasuk ukurannya, ya, itu juga bertambah. Nah, pada mikroorganisme bersel satu, pertumbuhan ini lebih dikaitkan dengan terjadinya multiplikasi. Ya, jadi kembali lagi contohnya misalnya yang paling mudah adalah mikroba yang uniseluler, yaitu yang berupa bakteri tadi ya. Bakteri ini hanya satu sel yang bisa dikatakan tumbuh atau berkembangnya ini tidak bisa kita bedakan karena bakteri ini tidak mengalami perubahan ukuran, tidak mengalami eh, perubahan atau penambahan komponen sel karena dia merupakan individu yang berupa sel itu sendiri. Jadi tumbuhnya menjadi besarnya itu karena jumlahnya yang menjadi banyak. Dan juga ketika kita bicara tentang eka sel atau uniseluler bakteri ini, ketika hanya satu individu, kita tidak bisa mengamatinya. Baru bisa diamati ketika sel bakteri ini sudah tumbuh, tapi artinya adalah berkembang menjadi jumlah yang banyak dan penampakannya adalah berupa koloni. Jadi bukan lagi sel tunggal, tetapi koloni bakteri. Nah, multiplikasi ini menghasilkan pertambahan jumlah mikroorganisme yang membentuk suatu populasi. Jadi, koloni bakteri tadi merupakan populasi dari sekian banyak sel-sel bakteri. Pengukuran pertumbuhan bisa dilakukan berdasarkan konsentrasi sel, bisa juga berdasarkan kerapatan atau densitas sel. Jadi, untuk pengukuran didasarkan pada konsentrasi sel ini kita menghitung jumlah sel atau berapa banyak sel di dalam satu satuan volume tertentu. Ya, itu adalah konsentrasi. Jadi banyaknya sel bakteri dalam volume tertentu, misalnya di dalam 1 mili suspensi dan sebagainya. Atau bisa juga berdasarkan densitas atau berdasarkan kerapatan densitasnya, kekeruhan biasanya ya. Jadi ini menunjukkan ukuran berupa berat kering sel. Jadi berat kering sel per volume biakan atau per volume eh, kumpulan bakteri tadi, kultur atau biakan. Ya. Jadi pengukuran berdasarkan konsentrasi ini biasanya dikenal juga eh, menghitungnya adalah jumlah em, koloni. Hal ini berdasarkan pada satu sel induk bakteri ketika ditumbuhkan dalam media buatan secara in vitro akan menjadi satu koloni. Ya. Jadi satu koloni ini mewakili
jumlah sel yang banyak, tetapi yang sejenis. Jadi berasal dari satu induk sel bakteri. Oleh karena itu, di dalam penghitungannya biasanya dikenal dengan istilah CFU, yaitu Colony Forming Unit. Jadi koloni ini yang terbentuk dari satu sel asal. Sedangkan berdasarkan densitas sel tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu berat kering sel per satuan volume. Ya, ini juga tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengukur atau menghitung, kita lihat dulu bagaimana proses pertumbuhan bakteri yang bisa kita amati di dalam sistem tertutup, ya, yaitu kita mengamatinya di dalam laboratorium. Pertumbuhan bakteri ini akan membentuk suatu kurva atau grafik tertentu yang memang dikaitkan dengan kondisi yang ada dalam suatu lingkungan laboratorium. Nah, jadi katakan dalam sistem tertutup, bakteri yang dimasukkan dalam media yang sesuai, kemudian diinkubasi dalam waktu tertentu, maka pertumbuhan populasinya itu akan mengikuti grafik yang tetap, grafik yang polanya itu sudah tetap, sudah diketahui, ya. Itu terjadi pada sistem tertutup. Apa maksudnya sistem tertutup? Yaitu sistem di mana pertumbuhan bakteri selama kurun waktu tertentu ini tidak ada penambahan bahan makanan atau nutrisi maupun tidak ada pembuangan atau pengeluaran bahan-bahan sisa. Jadi kita menumbuhkan bakteri misalnya dalam satu cawan Petri dari awal sampai akhir pengamatan kita biarkan dalam kondisi tetap, ya, tidak ada dibuka-buka untuk menambahkan nutrisi ataupun dibuka lagi untuk membuang bahan-bahan sisa yang terbentuk dari sisa bakteri tadi. Nah, grafik pertumbuhan jika diplotkan ini akan menunjukkan adanya 4 fase. Ada 4 fase ini kita kenal. Ada lag phase, ada log phase, kemudian ada stationary phase, dan ada decline phase atau death phase. Ya, kita lihat satu persatu. Untuk lag phase, di sini fase adaptasi. Lalu log phase ini exponential phase, jadi terjadi pertambahan jumlah sel bakteri yang relatif cepat. Lalu dilanjutkan dengan stationary phase ini ketika pertumbuhan sudah melambat atau tetap, dan phase of decline atau decline phase atau death phase atau fase kematian ini ketika populasinya sudah turun. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini adalah gambarnya yang secara mudah bisa kita lihat. Di sini kita plotkan ketika menumbuhkan bakteri dalam media tertentu yang cocok di dalam kondisi ruangan yang cocok dengan waktu pengamatan tertentu. Jadi ini tabel apa namanya, grafik sumbu X ini mewakili waktu. Jadi waktu ke-1, kedua, dan seterusnya. Lalu sumbu Y ini berkaitan dengan jumlah sel yang tumbuh. Jadi pada kurun waktu tertentu berapa jumlah sel yang tumbuh. Di sini kita lihat grafiknya kurang lebih seperti ini, ya. Ini fase pertama dikaitkan dengan tadi lag phase. Nah, di sini grafik masih datar pada awal pertumbuhan. Oleh karena itu dikatakan sebagai fase adaptasi. Ya, jadi di sini belum tampak adanya pertambahan populasi sehingga pada awal kita memindahkan biakan bakteri ke media baru ini belum tampak adanya yang tumbuh. Lalu setelah dibiarkan atau ditambah waktunya beberapa saat, maka mulai terjadi
pertumbuhan yang cepat. Ini adalah dikenal dengan istilah log phase atau exponential phase, yaitu pertambahannya cepat. Di sini jadi ada percepatan. Ya. Ini log phase. Nah, kalau pada tahap lag phase ini merupakan fase adaptasi karena adanya perubahan dari lingkungan baru ke dari lingkungan lama ke lingkungan baru, maka di sini eh, pertumbuhan bakteri itu akan tergantung pada sifat atau jenis media yang digunakan. Jadi untuk media baru yang cukup kaya nutrisi, maka fase adaptasi ini mungkin bisa dilalui dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan jika bakteri ini dipindahkan dari lingkungan yang nutrisi baik ke media dengan nutrisi yang kurang baik. Jadi terjadi perubahan sehingga adaptasinya ini juga akan terpengaruhi. Ya. Begitu juga umur dari biakan. Ketika kita memisahkan atau memindahkan hmm, kultur atau biakan bakteri yang muda, ya, yang masih aktif tumbuh, maka fase adaptasi ini bisa dilalui dengan waktu yang lebih pendek dibandingkan jika biakan yang dipindahkan ini merupakan biakan yang tua, ya. Jadi masa adaptasinya ini akan lebih lama. Oh, begitu juga dengan log phase. Di log phase ini apa yang mempengaruhi? Maka bisa kita lihat bahwa setelah fase adaptasi terlalui, maka bakteri ini tumbuh dengan cepat berkaitan dengan jumlah nutrisi atau kondisi lingkungannya masih sangat optimal. Jadi jumlah nutrisi masih eh, cukup banyak, ruang atau tempat tumbuh juga masih cukup, sehingga di sini terjadi percepatan atau pertumbuhan yang cepat. Nah, untuk kurun waktu logfish ketika sudah terlewati, maka jumlah makanan juga semakin berkurang, ruangan juga semakin berkurang karena populasinya semakin tinggi. Maka di sini masuk ke fase yang keempat, yaitu stationary phase atau fase tetap. Ya. Fase tetap ini, kalaupun ada pertumbuhan, ya meningkat sedikit atau sama sekali tidak ada peningkatan. Jadi di sini sudah populasinya sudah termaintain dalam jumlah yang ada. Jadi tidak ada lagi penambahan karena nutrisinya juga sudah mulai terpakai untuk kesemuanya. Nah, em, lamanya waktu stationary phase ini juga tergantung apakah ketersediaan nutrisi ini masih cukup atau tidak bagi bakteri yang sudah tumbuh di dalamnya. Ketika waktu ditambah, waktu inkubasi, maka yang terjadi adalah fase yang keempat, phase of decline. Ya, jadi ada penurunan, fase penurunan, atau bahkan ini menjurus sampai ke bawah dikenal dengan death phase atau fase kematian. Nah, ini penyebabnya yang pertama adalah sudah habisnya ketersediaan nutrisi yang ada di dalam sistem tertutup tadi. Ya. Karena sudah terpakai semua, maka jumlah nutrisi habis, ditambah lagi eh, jumlah bahan buangan, sisa-sisa dari eh, sel-sel bakteri yang ada ini kan juga menghasilkan eh, apa namanya bahan pembuangan yang juga tertampung di dalam media tersebut. Jadi eh, jumlah nutrisinya sudah berkurang, sedangkan bahan buangan juga semakin banyak. Ini mempengaruhi bakteri itu sendiri. Jadi kemungkinan adalah terjadinya kematian beberapa sel sehingga terjadi populasinya menurun. Ya, jadi dengan penjelasan seperti itu, maka eh, kurva atau grafik ini selalu kurang lebih membentuk seperti lonceng ini. Jadi datar dulu, kemudian meningkat,
menetap kemudian menurun. Nah, ini ada dua yang digambarkan sini, ada viable count, ada total count. Ini adalah untuk melihat jumlah sel bakteri yang hidup saja. Jadi viable count-nya itu pada tahapan ini sudah tinggal rendah, sedangkan kalau diamati jumlah semuanya mungkin masih tampak banyak ya di sini, karena juga yang terhitung jumlah sel-sel bakteri bukan hanya yang hidup saja, tetapi sel yang mati juga ikut terhitung. Nah, itu adalah grafik pertumbuhan mikroba. Nah, ini penjelasan lain ini ya. Jadi waktu dengan jumlah populasi ini biasanya dihitung dalam bentuk log-nya. Jadi ada lag phase, eksponensial, stationary, dan death. Ini juga penjelasannya kurang lebih sama. Nah, itu yang terkait dengan kurva pertumbuhan mikroba di dalam sistem tertutup. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau dalam sistem terbuka? Ya, sistem terbuka itu artinya adalah di alam. Jika terjadi di alam, maka pertumbuhannya mungkin ya mengikuti dinamika yang ada di alam. Ya, jadi di situ masih tetap ada pemasukan atau pengurangan nutrisi yang dikaitkan dengan pertumbuhan bakteri. Nah, berikutnya kita masuk ke bagaimana menghitung dan mengukur mikroba. Ya. Jadi untuk menghitung ini dikenal ada metode hitungan langsung, ada metode hitungan tidak langsung, sedangkan cara mengukur ini panjang, lebar, atau diameternya itu menggunakan alat yang disebut dengan mikrometer. Ya. Kita lihat lebih jauh. Nah, pengukuran pertumbuhan yang dikaitkan dengan direct count, ya ini tadi kita bahas di sini ya, hitungan langsung. Dengan menggunakan alat hemasitometer, hemasitometer ini sebetulnya alat untuk menghitung sel darah. Ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung sel bakteri. Jadi dibuat suatu suspensi dengan kerapatan tertentu atau konsentrasi tertentu. Lalu kita menggunakan pipet dan mengambil suspensi bakteri, kemudian diletakkan di atas alat hemasitometer ini dan diamati di bawah mikroskop. Jadi dengan cara tersebut, semua sel bakteri yang terambil dan diletakkan pada hemasitometer akan terhitung. Ya. Jadi pada hitungan langsung ini kita tidak bisa membedakan antara sel yang mati dan sel yang hidup. Jadi viable selnya itu tidak bisa dibedakan dengan yang non-viable cell. Jadi kesemua sel yang dapat teramati akan terhitung. Ya, jadi semua terhitung, baik sel mati maupun sel yang hidup. Nah, cara lain supaya kita bisa menghitung sel yang hidup saja, maka kita gunakan cara hitungan tidak langsung. Ya. Dengan cara ini kita bisa mengetahui jumlah sel-sel yang hidup saja. Ya, ini dikenal dengan sebagai metode cawan hitung. Caranya adalah dari suspensi bakteri yang kita miliki, kita ambil dengan pipet, baik pipet mikrometer maupun pipet biasa. Jadi apakah kita mengambil 100 mikroliter ataukah mengambil 1 mililiter, lalu kita pindahkan ke media di dalam cawan. Tadi caranya bisa dengan diteteskan dan kemudian disebarkan. Jadi sebanyak 1 mili kita teteskan pada permukaan media, lalu diratakan, disebarkan dengan media penyebar, lalu diinkubasi untuk beberapa waktu, dan kita amati pertumbuhan koloni. Ya,
Jadi ketika waktu inkubasinya sudah terlewati, bakteri ini akan membentuk koloni. Setelah koloni terbentuk, bisa kita hitung jumlah koloni yang tumbuh. Oleh karena itu, ini disebut dengan hitungan tidak langsung. Jadi kita mengambil dulu suspensi, kita pindahkan ke media yang cocok, baru kemudian kita amati. Nah, dengan cara ini kita bisa menghitung berapa jumlah sel yang hidup, ya. Itu di dalam 1 mili nanti bisa kita hitung berapa jumlah sel viable-nya. Itu cara yang sangat sederhana, ya. Nah, Em, kita di dalam melihat pertumbuhan bakteri, pertumbuhan mikroba juga harus mempertimbangkan adanya waktu generasi. Jadi waktu generasi itu adalah waktu lamanya periode waktu yang digunakan untuk mendapatkan generasi baru pada suatu mikroba. Jadi satu generasi, kemudian yang berikutnya adalah generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Jadi waktu generasi ini berapa lama waktu yang ada dan diperoleh berapa generasi. Ya, jadi waktu generasi ini berbeda-beda antara mikroba yang satu dengan mikroba yang lain. Jadi dihitungnya berdasarkan berapa jumlah sel awal dan berapa jumlah sel akhir ini untuk mengetahui waktu generasinya. Jadi waktu yang diperlukan untuk membentuk generasi baru. Oke, tadi di dalam pengukuran pertumbuhan ya, jadi yang pertama ini direct count tadi sudah kita lakukan, baik itu untuk menghitung semua sel ataukah ingin menghitung sel-sel yang hidup saja. Kemudian ada juga serial dilution, ini juga merupakan satu teknik untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada di dalam suatu suspensi, yaitu dengan melakukan pengenceran berseri. Jadi pengenceran berseri ini juga pada akhirnya kita kalau ingin menghitung jumlah sel secara total, ya bisa langsung dengan mikroskop. Tetapi kalau ingin menghitung jumlah sel yang hidup saja, harus kita tumbuhkan ke dalam media yang cocok. Ya, jadi masing-masing dengan pengenceran ini nanti berapa kita dapatkan jumlah selnya, lalu dikonversi ke uh, jumlah suspensi yang kita miliki. Lalu ada juga proses penghitungan ini yang lebih detail untuk mengetahui kerapatan atau jumlah sel dalam suatu suspensi, yaitu menggunakan most probable number. Jadi ini membutuhkan langkah-langkah yang agak rumit, tetapi hasilnya memang lebih bisa diandalkan. Nah, ini contoh dari penggunaan Petrov Hauser, apa namanya, hemasitometer. Ya, jadi dengan hemasitometer ini kita bisa menghitung jumlah sel-sel bakteri dengan bantuan mikroskop. Ya, jadi kita meletakkan suspensi bakteri pada alat ini, lalu ditutup dengan cover, kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk mengetahui jumlah dari sel yang kita amati, maka kita harus memahami ini adalah tampilan yang ada pada gelas objek Petrov Hauser atau hemasitometer. Ya, jadi kita meletakkan sel atau suspensi itu di sekitaran kotak-kotak yang di tengah ini. Nah, ini masing-masing mempunyai ukuran, ya. Jadi pada umumnya Petrov Hauser atau glass object pada hemasitometer ini berukuran 1 mili kali 1 mili. Ya, ini ukuran 1 mili 1 mili. Lalu ketika kita mengamati dengan mikroskop, itu kita mungkin tidak akan sulit mengamati ke semua ini. Jadi hanya dengan perbesaran objektif tertentu, mungkin akan tampak hanya kotak-kotak yang ada di luasan tertentu. Ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan kotak besar, lalu kotak besar ini
bagi-bagi lagi menjadi 25 kotak sedang. Ya. 5, di sini 5, ini adalah 5 kotak sedang, dikalikan 5, jadi ada 25 kotak sedang. Lalu pada masing-masing kotak sedang ini dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Ya. Ini jadi kotak kecil itu yang berada pada bagian dalam kotak sedang. Oleh karena itu, ketika kita menghitung jumlah sel itu apakah dia ada di kotak sedang atau ada di kotak kecil, inilah yang kita gunakan untuk mengkonversi jumlah sel yang kita amati. Nah, biasanya kita juga baik menggunakan Petrov Hausser atau menggunakan penghitungan tidak langsung, yaitu biasanya diawali dengan pengenceran. Ya. Jadi pengenceran ini gunanya adalah untuk mempermudah penghitungan bakteri yang akan kita amati. Kalau terlalu rapat, terlalu kental, maka sel-sel bakteri ini menyatu, menggumpal, dan tidak terpisah sehingga tidak bisa dihitung individunya. Jadi pengenceran bersel ini biasanya dilakukan dengan cara kita mempunyai inokulum tertentu ya stoknya, lalu kita siapkan 4 tabung reaksi, masing-masing ini bisa diisi dengan 9 mili air steril. Ya. Lalu dari stok kita ambil 1 mili, kita pindahkan ke tabung yang kedua, ya, lalu dikocok secara merata sehingga pada tabung reaksi pertama ini kita dapatkan suspensi dengan pengenceran pertama, pengenceran 10⁻⁻1 atau 1/10. Kemudian dari tabung yang berkonsentrasi 1/10 ini kita ambil 1 mili ditambahkan ke 9 mili air sehingga didapatkan pengenceran 1/100 atau 10⁻². Begitu seterusnya sampai dengan diperoleh di sini 10⁻⁻1, -2, -3, dan -4. Nah, dari hasil pengenceran inilah yang kemudian bisa kita tumbuhkan atau bisa kita hitung secara langsung masing-masing untuk mendapatkan sel-sel yang terpisah satu sama lain. Ya. Jadi ini contoh-contohnya. Ketika kita sudah mendapatkan pengenceran pada tingkat tertentu, jadi ini adalah pada pengenceran 1⁻⁴, ya, 1/10.000. Ya. Kemudian diencerkan lagi untuk mendapatkan 10⁻⁵. Ya. Oke. Nah, ini dari 10⁻⁵, kita ambil 1 mili atau dengan ukuran tertentu, kita tumbuhkan ke dalam media yang sesuai. Ya. Ini tujuannya adalah untuk menghitung jumlah sel yang ada pada pengenceran 10⁻⁵. Jadi kita ambil misalnya 1 mili diletakkan pada media ini, lalu kita biarkan dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Jadi untuk supaya terwakili jumlah sel yang ada dalam pengenceran 10⁻⁵, kita menggunakan minimal 3 cawan Petri yang berisi media. Jadi 1 mili kita tumbuhkan di cawan pertama, lalu ngambil lagi 1 mili pada cawan kedua dan cawan ketiga. Ketiga-tiganya ini kita amati dan dihitung berapa jumlah koloni yang tumbuh, maka kita bisa mendapatkan rata-rata jumlah koloni yang tumbuh pada pengenceran 10⁻⁵. Ya. Ya.
Baik, ya. Nah, dari jumlah rata-rata ini tadi, ya, kalau kita konversikan ke suspensi dengan konsentrasi stok, konsentrasi asalnya. Jadi ketika kita mendapatkan pada 10 pangkat minus 5 itu diperoleh kurang lebih 81 sel, maka pada suspensi stok adalah kita kalikan jumlah 81 sel ini, faktor pengalinya adalah faktor pengenceran, yaitu 10 pangkat 5. Jadi dikalikan dengan 100.000 sehingga diperoleh jumlah sel dalam 1 mili adalah 8,1 kali 10 pangkat 6 mili. Ya, jadi 81 kali faktor pengencerannya 10 pangkat 5 sehingga diperoleh jumlah sel per mili. Itu bisa kita lakukan untuk mengetahui jumlah sel pada biakan yang kita miliki. Ini kemudian ada juga menghitung secara tidak langsung dengan turbidity atau kekeruhan. Ini merupakan salah satu cara menghitung dengan menggunakan alat spektrofotometer. Ya. Jadi suspensi bakteri disiapkan dan kemudian kita menggunakan alat ini, alat spektrofotometer, untuk menghitung eh, absorban atau penyerapan maupun transmission atau jumlah eh, cahaya yang diteruskan. Jadi di situ untuk melihat apakah kekeruhannya ini merujuk ke angka berapa. Jadi di situ pada media yang cair, ya, pada media yang cair, maka jumlah cahaya yang bisa melewatinya akan lebih banyak, ya, sehingga akan berbeda dengan suspensi yang kerapatannya itu besar, ya. Jadi yang keruh atau yang kerapatannya tinggi, jumlah cahaya yang terlewatkan itu tidak sebanyak cahaya yang dilewatkan pada suspensi dengan kekeruhan yang lebih kecil. Nah, turbidity tadi atau kekeruhan tadi bisa digunakan untuk menghitung atau untuk mengetahui konsentrasi dari mikroba, yaitu dengan alat spektrofotometer tadi. Jadi nanti akan diperoleh angka-angka yang tergambarkan pada alat ini, ya. Jadi bisa kita ketahui dan bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah sel bakteri berdasarkan kerapatan dari bakteri dalam suspensi. Ini bisa nanti juga dicoba di dalam praktikum, ya, untuk mengetahuinya. Sama, ya, ini masih berkaitan dengan serial division dan menghitung secara cepat. Ini untuk MPN yang bisa dilakukan yaitu dengan menghitung masing-masing jumlah koloni yang tumbuh pada setiap pengenceran yang disiapkan. Jadi secara umum, jadi kita harus selalu mengetahui bagaimana bakteri yang akan kita hitung itu. Untuk lebih mudah, maka kita harus membuat pengenceran dalam beberapa tingkat, yaitu dikenal dengan pengenceran berseri. Jadi untuk pengenceran tertentu, apakah itu sudah cukup untuk menghitung atau tidak, kita bandingkan dengan pengenceran di bawahnya dan juga pengenceran di atasnya. Sehingga kita akan mengetahui kisaran tingkat pengenceran berapa yang bisa digunakan untuk mendapatkan jumlah sel atau jumlah koloni yang sesuai. Jadi maksudnya adalah
Ketika kita menggunakan pengenceran 10⁻³ apakah jumlah koloni eh, sudah bisa dihitung atau tidak? Maksudnya bisa dihitung ini adalah apakah koloni yang tumbuh ini sudah terpisah satu sama lain. Begitu juga kalau misalnya ternyata di sini masih terlalu padat, maka kita tidak bisa mendapatkan koloni yang terpisah. Maka kita coba dengan 10⁻⁴. Kita bandingkan juga pada 10⁻⁵. Ya. Biasanya kisaran yang dipercaya atau yang dapat diterima untuk mewakili penghitungan adalah jumlah koloni yang berkisar antara 30 sampai 300 koloni pada satu cawan. Jadi eh, dengan pengenceran berapa jumlah koloni yang diperoleh itu terhitung antara 30 sampai 300 koloni. Sedangkan kalau lebih besar dari itu atau lebih kecil dari itu, maka itu kita lewatkan dan kita gunakan pengenceran yang kisarannya 30 sampai 300 koloni. Oke. Jadi demikian kurang lebih untuk penghitungan dan eh, melihat pertumbuhan bakteri. Sedangkan untuk pengukuran ini lebih sederhana, yaitu kita memang harus menggunakan dan mempunyai alat yang disebut dengan mikrometer. Jadi dengan menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan eh, mikrometer, jadi ada skala ukuran yang tertera di dalam lensa okuler, kita bisa menentukan ukuran dari mikroba yang kita amati. Ya, jadi itu sangat sederhana. Baik, demikian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.